Dari Rhizobium japonicum itu bakteri penambat nitrogen. Jadi bisa mengambil gas nitrogen dari udara, kemudian dia ubah menjadi amonia. Nah, terkait mikrobnya ini ada nggak, Bu, spesies mikrob endemik di Indonesia? Mungkin ada ya produk minuman tertentu yang mengandung lactobacillus ya. Jadi orang yang mengkonsumsi rutin maka bisa membuat tubuh kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast. Perkenalkan, saya Indra Maulana akan menemani Anda pada podcast kali ini. Sobat IPB, ketika mendengar istilah sumber daya alam, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah sumber daya seperti emas, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Padahal ada sumber daya yang tidak terlihat, yaitu mikrob. Untuk membahas hal ini, telah hadir dosen biologi IPB dan sekaligus manajer laboratorium di IPB Culture Collection, Dr. Nisa Rahmania. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bu Nisa. Hai. Selamat datang di podcast ini ya Bu Nisa. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir. Langsung saja kita tanya dulu nih Bu Nisa. Mikrob itu apa sih Bu Nisa? Mikrob atau mikroorganisme adalah organisme yang ukurannya 1 mikrometer. Atau diantaranya ya. Jadi 1 mikrometer itu sebesar 10 pangkat minus 6 atau 1/juta meter. Jadi tidak akan kita bisa lihat ya, kecuali menggunakan alat bantu. Alat bantu yang biasa digunakan yaitu mikroskop. Nah, mikroorganisme itu apa aja sih? Nah, itu sepertinya bakteri, ya, kemudian ada kapang atau jamur ya, kemudian juga ada kamir. Nah, kurang lebih seperti itu Kak Indra. Oke, berarti tadi saya dengar kapang, kamir itu yang ada di roti gitu ya Bu ya? Ya, jadi kalau kita punya makanan yang busuk ya, itu kan kadang-kadang suka ada yang warnanya tuh seperti hitam ya, warna hitam. Nah itu yang disebut kapang. Nah kalau biasanya kalau bakteri itu tidak terlihat, jadi kelihatan tuh jadi bau busuk seperti itu ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih Bu peran mikrob ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, kita tahu ya kalau mikroorganisme itu ada di mana-mana. Ada di lingkungan perairan ya, kemudian ada di daratan, bahkan di tubuh manusia juga ada mikroorganisme. Di perairan contohnya ya, itu kan kita ada yang perairan yang suhu tinggi, kemudian ada yang suhu sangat dingin. Nah, mikroorganisme itu juga ada yang hidup pada suhu bahkan 90 derajat Celcius ya. Itu contohnya yang disebut archaea. Archaea adalah prokariot ya yang hidup pada lingkungan yang ekstrim seperti itu. Nah, jadi dia kalau hidup pada lingkungan normal seperti ini tidak hidup. Nah, kemudian ada mikroorganisme yang hidup di lingkungan yang suhu dingin, sepertinya tadi di di kutub ya, itu bisa sampai minus 10 derajat Celcius bahkan lebih kurang. Nah, tentunya mikroorganisme yang hidup pada lingkungan tersebut mengatur iklim mikro yang ada di situ ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga mikroorganisme yang ada di tanah di sekitar perakaran ya, seperti itu. Jadi dia membantu pertumbuhan tanaman seperti itu. Nah, kemudian ada juga mikroorganisme yang bisa menambat nitrogen, kemudian melarutkan fosfat, melarutkan K. Nah, itu bisa menggantikan membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman sehingga mengurangi penggunaan pupuk NPK. Seperti itu. Oke, jadi bukan cuman membusukkan ya teman-teman ya, tapi ada juga peran mikroba di membantu pertumbuhan tumbuhan. Tapi kalau manusia gimana Bu? Kalau di manusia itu ya ada bakteri-bakteri baik yang hidup di lingkungan saluran pencernaan kita yang di usus. Di situ contohnya ada lactobacillus. Nah, kalau bakteri-bakteri baik itu tumbuh subur ya, maka kita akan terlihat sehat. Tetapi kalau kita sedang sakit pencernaan ya, misalnya kena mikroorganisme yang mengganggu pencernaan. Akibatnya ya bakteri-bakteri baik itu akan terkalahkan, bakteri-bakteri yang katakan bakteri jahatnya dalam tanda kutip itu akan lebih banyak dan itu akan mempengaruhi kita akan menjadi murung, kemudian menjadi malas ya, menjauh dari lingkungan karena dia bisa menghasilkan sinyal-sinyal kimia yang diterima oleh otak.
dan akibatnya seperti itu. Oh, Iya. jadi mood kita bisa diatur sama mikrob itu ya Bu ya? Iya, dia. Jadi orangnya malas atau rajin belajar tergantung sehat atau enggaknya mikrobnya. Betul. Oke, berarti kalau ditanya jenis mikrob yang memiliki potensi sumber daya alam dan bagaimana pemanfaatannya, itu bergantung dari mikrobnya itu ya Bu ya? Betul Mas Indra, betul. Tadi Ibu menyebutkan Lactobacillus, terus apa lagi? Banyak yang ada di usus gitu. Berarti kalau misalnya potensinya, boleh nggak saya bilang kayak gini Bu, misalnya karena Lactobacillus itu bermanfaat untuk tubuh kita, terus misalnya kita tumbuhkan nih dicampur ke makanan gitu, atau ada obat yang isinya bakteri, itu mungkin nggak Bu? Oh iya, kan kita mungkin ada produk minuman tertentu yang mengandung Lactobacillus ya. Jadi orang yang mengkonsumsi rutin maka bisa membuat tubuh kita sehat. Kemudian tidak sering gangguan pencernaan seperti itu. Karena sekarang itu seperti Lactobacillus juga bisa dicampurkan ke minuman ya, susu, atau juga ke makanan ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya. Jadi bisa dimanfaatkan tadi untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, tadi udah nih kita ngomongin usus manusia gitu ya, ada Lactobacillus. Tapi kan kita negara yang besar ya Bu ya. Indonesia tuh besar, pulau-pulau, laut-laut dan semacam-macamnya. Sumber daya yang dimilikinya. Nah, terkait mikrobnya ini, ada nggak Bu spesies mikrob endemik di Indonesia yang memiliki nilai ekologi atau potensi yang signifikan? Nah, ya. Jadi ya contohnya begini, kita kan punya kawasan yang beragam. Di dasar laut Indonesia juga ada yang contohnya itu apa ya, panas bumi itu ya. Jadi bisa menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Nah, pada waktu tahun 1980-an, ilmuwan dari luar negeri itu datang ke Indonesia ya untuk mencari mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi itu. Nah, bukan hanya di Indonesia, mungkin juga ke tempat yang lain. Salah satunya di Indonesia itu ada di kepulauan di laut yang terdalam seperti itu ya. Nah, diambillah mikroorganisme itu untuk coba ditumbuhkan. Nah, diantaranya manfaatnya untuk apa? Contohnya, Kak Indra tahu kan alat PCR? Nah, COVID kemarin tuh Bu, PCR. Itu kan polymerase chain reaction ya, untuk memperbanyak DNA. Jadi ada mikroorganisme yang disebut tadi yang diambil dari yang dalam itu, dia menghasilkan DNA polimerase untuk perbanyakan DNA itu. Di Indonesia juga ada tuh mikroorganisme ya, sepertinya yang pernah saya teliti ya. Jadi dengan tim tentunya, ada namanya Bradyrhizobium japonicum. Bradyrhizobium japonicum. Betul, Bradyrhizobium japonicum itu bakteri penambat nitrogen. Jadi bisa mengambil gas nitrogen dari udara, kemudian dia ubah menjadi amoniak. Kemudian amoniak digunakan sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan tanaman, ya, atau amoniak juga digunakan untuk proses metabolisme di dalam mikroorganisme tersebut. Nah, jadi saya dengan tim melakukan pengajuan paten ya dari Bradyrhizobium japonicum yang diambil kalau tidak salah itu dari Jawa Barat ya, Majalengka. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengganti pupuk urea atau juga diaplikasikan dengan pupuk urea, jadi bisa menurunkan penggunaan pupuk urea tadi. Itu istimewanya apa? Istimewanya bisa digunakan untuk penanaman kedelai di lahan kering masam. Lahan kering masam. Iya, biasanya kan kedelai pada pH 6, pH 7, ini di 4,5 atau 4 seperti itu. Jadi pemanfaatan lahan marginal yang belum dimanfaatkan untuk penanaman kedelai, karena kedelai juga ada yang kedelai yang tahan terhadap kondisi pH masam seperti itu. Oke, jadi bisa produksi kedelai naik, pemanfaatan pupuk kimia turun, gitu ya Bu ya. Jadi sekaligus dapat dua manfaat dari penggunaan satu mikroba ini gitu ya. Tentunya sih kayaknya ini asumsi saya Bu ya, belum tentu juga Bradyrhizobium ini kerja sendiri, pasti ada temennya yang lain kan Bu ya. Kira-kira tuh selain di kedelai itu
potensinya ada nggak Bu ke tumbuhan yang lain, bisa nggak Bu? Nah, kan tadi ada bakteri yang bisa melarutkan fosfat. Sebagian besar di tanah kita juga fosfat dalam keadaan termineral ya, jadi terikat. Nah, kemudian ada juga bakteri pelarut kalium, sama kalium juga dalam bentuk terikat. Jadi bakteri-bakteri itu menghasilkan asam organik atau enzim ya untuk melarutkan fosfat, melarutkan kalium, sehingga fosfat dan kalium tersedia untuk tanaman. Jadi apa artinya? Artinya bisa mengurangi penggunaan pupuk fosfat dan kalium seperti itu. Nah, itu kami biasanya menggunakan di konsorsiumkan. Jadi dicari mikroorganisme yang bisa menambat nitrogen, melarutkan fosfat, kemudian melarutkan kalium, dan satu lagi bisa memacu pertumbuhan tanaman karena dia menghasilkan misalnya indole acetic acid ya. IAA ya seperti itu, auksin. Nah, dikonsorsiumkan. Jadi satu langsung. Oke, jadi satu pupuk isi paket komplit gitu ya Bu ya. Betul. Oke, tadi kan bilangnya konsorsium, berarti banyak bakterinya, banyak mikrobnya di situ. Mungkin bukan cuma bakteri ya Bu ya, kapang, kamir juga bisa kali ya Bu ya? Bisa, tapi kadang-kadang ya kalau untuk pencampuran itu sebaiknya sih dipisah. Jadi yang bakteri dicampurkan, kemudian nanti tadi kapang ya, kamir, itu karena mereka kan golongan fungi ya, cendawan. Nanti ketika akan dipakai baru digabung. Oke, nah Ibu tadi menyebutkan nih, saya coba review dikit ya Bu ya, kalau salah koreksi aja Bu. Lactobacillus, Bradyrhizobium, terus ada konsorsium mikrobnya gitu. Kan pasti penggunaannya itu nggak sekali, tapi panjang gitu ya, sehingga perlu ada upaya konservasi mikrobnya. Mungkin nggak Bu mikrob itu dikonservasi atau ya dipelihara supaya lama gitu pemanfaatannya? Nah, betul. Benar Kak Indra, kalau kita mendapatkan mikroorganisme potensial ya, kalau tidak kita pelihara, belum tentu lagi kita dapatkan dari alam seperti itu. Oleh karena itu, bakteri-bakteri atau mikroorganisme tadi, baik itu cendawan atau kamir yang potensial, sebaiknya disimpan. Nah, disimpannya di mana? Nah, di IPB itu ada yang namanya IPB Culture Collection, IPBCC. Jadi menyimpan mikroorganisme yang tadinya sudah kita peroleh, yang sudah dimurnikan, nanti untuk apa? Nanti mungkin untuk digunakan seperti itu, atau untuk penelitian ya, untuk penelitian. Jadi ada yang digunakan untuk untuk industri atau digunakan untuk riset seperti itu. Nah, penyimpanannya seperti apa? Banyak cara. Jadi untuk menyimpan mikroorganisme itu kita bisa menyimpan dalam bentuk agar miring ya, atau dalam bentuk kering beku, atau juga kita simpan di suhu dingin, di suhu minus 80 derajat Celcius seperti itu ya. Nah, ada juga yang menyimpan DNA-nya. Nanti DNA-nya bisa digunakan, ditransformasikan pada mikroorganisme lain untuk dimanfaatkan ya. Seperti itu. Oke. Jadi tekniknya itu banyak, ya, prinsipnya betul. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengkonservasi, karena khawatirnya kita dapat mikroba tersebut mati, kita belum tentu dapat lagi. Betul, gitu ya. Betul. Oke, sehingga kira-kira harapan Ibu nih, tadi udah disebutkan ada IPBCC sebagai bisa saya bilang institusi ya, yang ada di IPB untuk menyimpan, merawat mikroba tersebut. Kira-kira harapan Ibu untuk konservasi mikrob di Indonesia pada masa mendatang itu apa? Nah, jadi sebenarnya seperti IPB Culture Collection itu bukan hanya di IPB ya, ada juga di berbagai negara, bahkan di Indonesia pun ada di tempat yang lain di perguruan tinggi. Nah, sebenarnya tentunya bagi mikrobiologiwan, harapannya ya kita punya isolat-isolat yang bervariasi itu, yang beraneka itu tetap bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hasil dari isolasi, sudah diisolasi, sudah didiamkan. Coba nanti tadi dikonsorsiumkan, kemudian dimanfaatkan, kerjasama dengan industri dilakukan ya. Nah, kemudian apalagi ya, tentunya masih digunakan pula untuk riset.
riset itu terus dikembangkan, menggali potensi. Karena apa Kak Indra? Karena dari satu mikroorganisme bisa juga dia memiliki kemampuan yang lain. Jadi sebenarnya dia bisa menambah nitrogen, tapi dia juga bisa menghasilkan IAA, bisa juga menghasilkan senyawa antimikrob. Jadi potensi mikroorganisme itu sangat besar. Dan mungkin kedepannya itu menjadi dari segi ekonomi ya bisa dimanfaatkan. Ya, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi hasil riset kemudian tinggal kita manfaatkan baik itu di pertanian maupun dalam industri seperti itu. Oke, jadi IPBCC ini dinaungi IPB langsung atau bagaimana Bu? Nah kalau IPBCC itu kan awalnya berdiri itu ya, itu ada konsorsium IPB, UGM, UI, ITB ya, dan CBS dari namanya koleksi biakan di Nederland. Nah itu tahun 1990. Nah kemudian dari tahun 1990 itu karena hubungan dengan Belanda itu pada waktu sempat terganggu ya, masing-masing membuat itu culture collection. Nah IPBCC kemudian ada di bawah lab terpadu, sebelumnya DPO Biotek, kemudian di Departemen Biologi. Nah tahun 2012 itu menjadi satuan unit akademik. Jadi di bawah langsung di bawah pengawasan dari IPB. Jadi bergeraknya ada dua tuh. Jadi ada mendukung riset dan mendukung juga tadi unsur bisnis. Barangkali ya tadi ilmuwan kita ya, mikrobiologiwan kita mau memanfaatkan mikroorganisme itu secara komersial dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi bisa jadi unsur bisnis seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Oke, jadi dari kita bincang-bincang hari ini nih, kalau saya pribadi dapat mikrob itu potensial untuk membantu dari segi pertanian, kelautan, ataupun tadi Ibu bilang ekonomi secara langsung. Prinsipnya adalah kita dapat mikrobnya, kita bisa merawatnya, kita bisa memproduksi sesuatu yang bisa bermanfaat dari mikroorganisme tersebut. Mungkin seperti itu saja Bu. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih kembali. Semoga pembahasan kita kali ini dapat membuat kita semakin aware akan pentingnya mikrob. Dan mungkin bagi teman-teman yang SMA gitu wah ternyata mikroorganisme itu seperti itu, mungkin tertarik bisa entah menjadi mahasiswa di IPB di jurusan biologi ya Bu ya, menjadi mikrobiologiwan. Salah satunya mungkin manfaat dari pembahasan kita kali ini. Demikian podcast kali ini, saya Indra Maulana undur diri. Jangan lupa subscribe channel IPB TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.